Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita horor dari Jawa Tengah tentang sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang menyimpan sebuah rahasia kelam. Rahasia itu berupa topeng kayu hitam yang konon katanya bukan sembarang topeng. Karena siapapun yang berani menyentuhnya, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Inilah kisah topeng teramat Jawa yang membawa maut. Kalau kamu sedang sendirian, lebih baik nyalakan lampu, karena cerita ini bisa membuatmu merinding sejak awal sampai akhir. Malam itu, angin bertiup pelan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang terasa tenang, tapi menyimpan banyak cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda. Rumah itu sudah lama kosong, catnya terkelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan pintunya selalu berderit setiap kali tertiup angin. Tidak ada warga yang berani mendekat ke rumah itu setelah matahari terbenam, karena mereka percaya ada sesuatu yang dijaga di dalamnya. Konon, di balik ruangan yang gelap dan berdebu itu, tersimpan sebuah benda keramat, sebuah topeng kayu tua yang dipakai dalam ritual kuno puluhan tahun lalu. Topeng itu dipercaya bukan sembarang topeng, sebab setiap orang yang berani memakainya, hidupnya akan berubah selamanya, dan biasanya berakhir tragis. Bayu, seorang mahasiswa perantauan yang sedang meneliti budaya Jawa, kebetulan mendengar cerita itu dari beberapa warga desa. Awalnya dia menganggap itu hanya sekedar mitos untuk menakuti anak-anak. Tetapi semakin sering ia mendengar kisahnya, rasa penasarannya makin menjadi-jadi. Warga desa berulang kali memperingatkan Bayu agar jangan main-main dengan benda keramat itu. Seorang bapak tua bahkan sempat menatapnya serius sambil berkata lirih, "Nak, jangan coba-coba. Topeng itu minta tumbal, dan tumbalnya bukan sembarangan." Namun justru larangan itu membuat hati Bayu semakin gatal untuk membuktikan sendiri kebenarannya. Dia merasa dirinya berbeda, merasa yakin bahwa dirinya bisa menghadapi apapun yang ada di balik cerita itu, tanpa sadar kalau rasa penasarannya akan menyeretnya pada sebuah malapetaka yang tak bisa ia hindari. Malam berikutnya, Bayu akhirnya nekat. Ia membawa senter kecil, kamera, dan buku catatan. Dengan langkah pelan, ia mendekati rumah tua di ujung desa itu. Dari luar, rumah itu sudah kelihatan menyeramkan. Cat dindingnya mengelupas, jendela pecah, dan tanaman liar merambat sampai ke atap. Begitu Bayu mendorong pintunya, suara berderit panjang terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Hawa dingin langsung menyambut, seolah-olah rumah itu tahu ada tamu baru yang datang. Bayu berjalan masuk. Lantai kayu berderit di setiap pijakan. Debu beterbangan, bau apek bercampur dengan aroma kayu lapuk yang menusuk hidung. Senter kecilnya menyorot ke arah dinding penuh coratan tak jelas, seperti simbol kuno yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Saat ia semakin dalam masuk, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari itu tampak asing, seolah-olah memang sengaja diletakkan di sana untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan tangan gemetar, Bayu membuka lemari itu. Dan di sanalah tergeletak sebuah topeng kayu hitam legam dengan ukiran wajah yang aneh. Tersenyum lebar, tapi senyumnya bukan senyum biasa, lebih mirip ejekan yang menyeramkan. Saat jemarinya menyentuh topeng itu, hawa ruangan langsung berubah. Angin berhenti, suara jangkrik di luar lenyap, dan suasana menjadi sunyi mencekam. Bayu menelan ludah. Dalam hatinya ia tahu, mungkin seharusnya ia tak pernah menyentuh topeng itu. Tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Malam itu Bayu pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Topeng hitam itu sekarang sudah ada di dalam tasnya.
Awalnya ia merasa senang karena berhasil menemukan benda yang selama ini cuma dianggap mitos. Namun, semakin malam, suasana jadi aneh. Begitu sampai di kamarnya, Bayu meletakkan tas di meja dan mencoba tidur. Tapi baru saja memejamkan mata, telinganya menangkap suara bisikan lirih. Suara itu samar, seperti suara perempuan berbahasa Jawa halus. "Sopo kue sing wani nganggo topengku?" Bayu sontak terbangun, dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Semakin lama suara-suara itu makin jelas. Bayu merasa kepalanya berat, bahkan tubuhnya seperti ditekan oleh sesuatu. Ketika ia menoleh ke arah kaca kecil di dinding, darahnya langsung berdesir. Refleksi di kaca itu bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah dengan topeng hitam yang menyeringai. Matanya merah menyala. Bayu terkejut. Ia cepat-cepat menutup kaca itu dengan kain, tapi rasa takutnya tidak hilang. Keesokan harinya, Bayu bangun dengan kondisi lemas. Anehnya, di lengannya muncul lebam-lebam ungu seakan habis dicekik atau digenggam kuat. Teman kosnya pun heran melihat wajah Bayu pucat pasi dan matanya cekung seperti orang tidak tidur berhari-hari. Bayu mencoba menenangkan diri dengan berpikir itu hanya halusinasi. Tapi, semakin ia menyangkal, semakin sering bisikan itu terdengar, bahkan di siang bolong sekalipun. Bayu akhirnya sadar ada yang benar-benar tidak beres. Malam demi malam, ia dihantui bisikan dan bayangan menyeramkan. Topeng itu sudah ia coba buang 2 kali, tapi anehnya selalu kembali lagi ke kamarnya. Pernah ia lempar ke sungai kecil dekat desa, namun keesokan paginya, topeng itu sudah ada di atas mejanya, kering dan bersih, seakan tak pernah tersentuh air. Bayu panik. Ia memutuskan mencari bantuan. Dengan wajah pucat dan tubuh lemah, Bayu mendatangi seorang dukun tua yang terkenal di desa itu. Begitu Bayu menceritakan apa yang terjadi, dukun itu langsung terdiam lama. Matanya menatap tajam, lalu ia bergumam pelan, "Kewewes ngawe kesalahan gede nak." Dukun itu menjelaskan kalau topeng hitam itu bukan sekadar benda, melainkan wadah bagi roh penasaran yang haus darah. Topeng itu butuh tumbal untuk tetap tenang. Sekali seseorang berani mengenakannya, roh di dalam topeng akan menempel dan tidak akan melepaskan diri sampai ada korban yang diberikan. Kalau tumbal tidak dipenuhi, maka jiwa pemakainya sendirilah yang akan dimakan. Bayu mendengarkan dengan tubuh gemetar. Kata-kata "butuh tumbal" terus terngiang di kepalanya. Ia mulai sadar semua lebam di tubuhnya dan bayangan menyeramkan itu hanyalah peringatan bahwa waktunya sebentar lagi akan habis. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Bayu. Tubuhnya semakin lemah, matanya cekung, dan suara-suara dari dalam topeng semakin jelas, seakan berbisik tepat di telinganya. Ia duduk di kamarnya sendirian, menatap topeng hitam yang tergeletak di atas meja. Senyum ukiran pada topeng itu terlihat semakin lebar, seolah sedang mengejeknya. Bayu mencoba menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. "Waktumu wis rampung, saiki giliranmu." Tiba-tiba, lampu kamar padam dan suasana menjadi gelap gulita. Bayu merasa ada tangan dingin meraba lehernya, mencekik perlahan. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah menyeramkan, matanya merah menyala, berdiri di sudut kamar. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, dan di setiap langkahnya terdengar suara lantai berderik. Keesokan paginya, teman kos Bayu mencium bau aneh dari kamarnya. Pintu terkunci rapat, tapi setelah didobrak, mereka menemukan Bayu tergeletak tak bernyawa di lantai. Wajahnya tertutup rapat oleh topeng hitam itu, seolah topeng tersebut menempel permanen dan menyatu dengan kulitnya. Warga desa panik,
Tapi yang lebih menyeramkan, setelah pemakaman Bayu, topeng itu hilang. Tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Konon, ada yang percaya topeng itu tidak pernah hilang, hanya berpindah tempat, menunggu orang baru yang cukup penasaran untuk menyentuhnya. Dan siapa tahu, bisa saja suatu saat topeng itu justru muncul di dekatmu. Itulah cerita tentang topeng keramat Jawa yang membawa maut. Hingga sekarang, tidak ada yang tahu di mana topeng itu berada. Ada yang percaya topeng itu hilang, tapi sebagian orang bilang topeng itu masih ada, hanya berpindah tempat menunggu orang baru yang berani menyentuhnya. Dan siapa tahu, mungkin saja kamu yang sedang mendengar cerita ini bisa jadi orang berikutnya yang dipilih. Jadi, beranikah kamu menatap ke cermin malam ini?